Anak-anak rahmat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصحة الأمة وجاهدا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد. Anak-anak Pak Rahmat kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran sejarah Islam. Mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat tetap bersabar dalam menghadapi ujian yang mana pada saat ini masih di negeri kita, terutama ibu kota DKI, masih meningkat penyebaran virus corona atau COVID-19, sehingga pembelajaran kita masih di rumah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan anak Pak Rahmat yang di rumah, Pak Rahmat selalu mendoakan kebaikan untuk kalian semua. Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita, bapak dan ibu guru, tapi juga ayah dan bunda serta orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, kemarin Pak Rahmat sudah membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pembahasan masih masuk pada kemarin sampai pada silsilah atau dan kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan kepribadian sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling berilmu, dan sahabat yang paling ikhlas dan paling banyak berkorban untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama, kepribadian Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah keberanian. Ya, kepribadian Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah keberanian. Coba lihat anak-anakku sekalian, siapa yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah dan beliau masuk dalam gua bersama dengan Nabi, dan Abu Bakar tidak takut, ya, karena beliau yakin dia akan selalu senantiasa melindungi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau tergigit oleh kalajengking. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq selalu memiliki ide-ide yang cemerlang. Jadi orang-orang yang punya keberanian, punya kecerdasan biasanya memiliki ide-ide yang cemerlang. Dalam keadaan genting, maksud dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang kecamuk, Abu Bakar As-Siddiq biasanya selalu memiliki ide-ide yang cemerlang. Selalu punya solusi untuk kemaslahatan umat Islam, selalu punya solusi untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, murah hati. Ya, murah hati. Artinya apa anak-anak sekalian murah hati? Suka menolong. Coba lihat sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi mendengar terompak kaki di surga, yaitu sahabat Bilal bin Rabah, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beliau bebaskan Bilal tersebut. Ini merupakan salah satu tanda daripada kemurahan hati yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat, memiliki keinginan yang kuat. Tentunya keinginan yang positif. Kalau anak-anakku sekalian punya keinginan, punya cita-cita, punya azam ingin menjadi orang yang sukses,
ingin menjadi orang yang soleh dan soleha, tentunya 6B, maka harus punya keinginan atau kemauan yang kuat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Selalu semangat, tekun, keinginan yang kuat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mengerti tentang garis keturunan orang Arab. Jadi para rahmat ulangi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mengerti tentang keturunan orang-orang Arab. Kemudian yang keenam, bersifat wara dan jauh dari segala syubhat. Ya, orang itu menjaga-jaga diri, ya, tidak ceroboh, menghindari hal-hal yang syubhat. Kenapa? Hal-hal yang syubhat ini akan mengganggu kecerdasan seseorang, akan mengganggu amalih-amalih seseorang, dan akan mengganggu aktivitas dan kemauan serta kecerdasan akan dihadapi. Kemudian terakhir, sahabat yang paling lemah lembut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat yang sangat lemah dan lembut. Tidak seperti Umar bin Khattab ketangkasan, tetapi Umar bin Khattab, salah satu sisi kelebihan beliau selalu menangis ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang bersegera beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dan mengikuti dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Jadi sahabat Nabi dari kaum laki-laki yang pertama kali memeluk Islam, mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, membawa banyak sekali manfaat yang besar terhadap Islam dan juga kaum muslimin secara umumnya. Kenapa? Karena anak-anakku sekalian, karena kedudukan yang sangat tinggi dan semangat serta kesungguh-sungguhan Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah mendampingi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keislaman inilah banyak diikuti oleh tokoh-tokoh besar seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Talha bin Ubaidillah. Ini semua yang tadi Pak Rahmat sebut merupakan tokoh-tokoh pahlawan Islam yang harus kita contohi, yang harus kita ambil, menjadikan mereka sebagai idola dalam kehidupan. Maka anak-anakku sekalian, Pak Rahmat teringat dengan salah satu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Belum mengatakan tentang bagaimana keutamaan sahabat. Ya, kata Ibnu Qayyim, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, falyata'assa bi ashabin nabi, hendaklah dia menjadikan para sahabat Nabi sebagai idola dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Allah, anak-anakku sekalian, kalau Pak Rahmat tanya satu persatu,
Idolanya siapa? Kalau anak laki-laki pasti menjawab Pak Rahmat, Lionel Messi. Pak Rahmat, Ronaldo. Karena hobinya bola, hobinya olahraga, hobinya basket, maka dia akan mengidolakan. Anak-anakku sekalian, kalau kita mengidolakan sesuatu, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin kita bisa meniru gaya bicaranya, gaya fashionnya, gaya komunikasinya, gaya berpakaiannya, bicaranya, berdirinya, minumnya, semua akan dicontoh, semua akan ditiru karena idola. Maka Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada kita, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, maka kata Ibnu Mas'ud, falyata'assa bi ashabin nabi. Hendaklah dia menjadikan para sahabat Nabi sebagai idola dalam kehidupan mereka. Kenapa? Fa innahum abarru ummati quluban. Karena para sahabat Nabi adalah orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dalam hatinya, paling baik hatinya dalam beberapa hal, baik dalam segi keimanan mereka maupun ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum abarru ummati quluban, karena para sahabat Nabi adalah orang yang paling dalam hatinya untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu. Kemudian anak-anakku sekalian, fa innahum abarru ummati quluban, dan para sahabat Nabi itu adalah mereka yang paling baik hatinya, baik dalam segi keimanan maupun ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'matuha ilman, dan para sahabat Nabi adalah mereka yang paling dalam ilmunya. Kenapa? Mereka langsung belajar langsung dari sumber lisan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat mereka berbuat salah, maka Nabi yang langsung menegur. Sementara kita kalau berbuat salah, kadang orang tua yang menegur kadang agak susah, orang lain menegur juga agak susah, karena terkadang orang tua ataupun orang yang menegur kita tidak paham tentang konteks ilmu, atau tidak paham, kurang paham tentang bagaimana metode dalam berdakwah. Wa aqalluha taqallufan, dan para sahabat Nabi adalah orang yang paling sedikit kesalahannya. Kenapa? Ketika mereka berbuat salah, langsung ditegur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanuha halan, dan para sahabat Nabi adalah orang yang terbaik dalam generasinya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, seandainya zaman sekarang kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, atau emas besar gunung Himalaya misalnya yang paling tertinggi, atau gunung gede, kemudian kita bandingkan dengan sahabat Nabi yang hanya sekecil emas, maka pahalanya tidak akan sebanding dengan pahalanya baginda para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin menjadikan idola, maka jadikanlah para sahabat Nabi jadikanlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dalam kehidupan kalian, sebagai kehidupan kita. Karena mereka adalah, kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, fa innahum abarru ummati quluban, karena para sahabat Nabi adalah orang yang baik hatinya. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Siapa yang tidak kenal dengan sahabat yang dermawan, yang kekayaan sampai saat ini masih dia infakkan ratusan jutaan tahun yang lalu, tetapi saat ini masih dikeluarkan. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat yang mudah menangis ketika membaca Al-Quran, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian anak-anakku sekalian, perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam berdakwah. Dakwah Islam tidak terbatas hanya di Jazirah Arab, tidak terbatas hanya di kota Mekah dan kota Madinah, tetapi Islam sebar
ke seluruh pelosok dunia, seluruh sendi-sendi dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim beberapa surat ke berbagai negeri tetangga untuk diajak masuk Islam, seperti Raja Najasyi, seorang raja yang adil, yang alim, yang taat terhadap ajaran Nabi Isa alaihi salam. Ya, yaitu Raja Najasyi atau Habasya Al-Muqawqis, Raja Mesir, Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, dan lain-lain. Semua surat tersampaikan, dan sebagian surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis dan juga sahabat yang lain menulis dan disobek oleh para raja-raja pada masa itu. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah gerakan Ridhah berhasil ditumpas, Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan kembali dakwah yang sempat terhenti dengan wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebarkan agama Allah kepada negeri-negeri di luar Jazirah Arab dalam rangka merealisasikan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memihak, akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama adalah penaklukan negeri Irak. Ya, penaklukan negeri Irak. Selesai memulihkan kondisi Jazirah Arab, maka Abu Bakar memulai ekspansi pasukannya ke Irak di bawah pimpinan Khalid ibn Walid pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah. Allahu Akbar. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid? Ya, nanti makin tangkas lagi, nanti akan kita bahas pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Presidennya adalah Umar bin Khattab, panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Ya Allah. Kira-kira iblis di mana itu ya anak-anakku sekalian? Ya. Bertemu orang yang terkuat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagai pemimpin kaum muslimin, dan panglima terbesar adalah Khalid bin Walid yang cita-cita beliau adalah isyariman atau sa'idan, hidup mulia atau mati syahid. Masya Allah. Ini semboyan Khalid bin Walid yang seharusnya kita sebagai umat Islam, sebagai pemuda harus punya ini semboyan. Ya, isyariman atau sa'idan, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar. Warahmatullahi. Mudah-mudahan kedua-duanya bisa kita raih dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, penaklukan negeri Syam. Ya. Pada awal tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras mengumpulkan pasukan untuk menaklukkan Syam. Negara Syam itu termasuk Suriah, Palestina, Israel, Yordania, Oman, Mesir. Itu masuk daerah Syam. Abu Bakar mulai mengumpulkan para panglima dari berbagai tempat di Jazirah Arab. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit, yaitu perang Yarmuk. Jumlah tentara kaum muslimin saat itu ada 30.000 sampai 40.000 pasukan, sedangkan jumlah tentara musuh sebanyak 240.000. Ketika itu kaum muslimin berada di medan pertempuran yang sedang bergejolak. Tiba-tiba
datang berita wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalid berusaha merahasiakan ini. Lihat anak-anakku sekalian, lihat perang pentingnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berusaha merahasiakan berita dari pasukannya agar mereka tidak menjadi lemah, dan akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Perhatikan anak-anakku sekalian, di dalam pertempuran misalnya panglimanya meninggal atau presiden meninggal, itu akan membuat fisik pasukan akan akan lemah, ya, karena tidak ada komando. Maka betul anak-anakku sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis tentang safar, ya, ketika kita berpergian maka sunnahnya angkat satu orang menjadi pemimpin. Angkat satu orang menjadi pemimpin kita. Nah, apalagi pemimpin dalam peperangan, apalagi pemimpin dalam mengembangkan negara Islam. Ketika kepala negaranya meninggal, maka akan struktur ke bawah semua akan lemah. Dan itu kalau didengar oleh orang musuh-musuh Allah, akan mudah mereka menghancurkan kaum muslimin. Tetapi dengan kecerdasan Khalid bin Walid berusaha menutup rahasia ini, jangan sampai terdengar oleh pasukan kaum muslimin. Khawatir kalau terdengar maka semangat juang mereka untuk berperang makin berkurang. Kemudian anak-anakku sekalian, jasa-jasa pada masa pemerintahan. Yang pertama, melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah bin Zaid. Ya Allah, melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah seorang pemuda yang berani yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima dalam peperangan. Ya, tugas pertama yang dilakukan telah diangkat menjadi khalifah adalah melanjutkan ekspedisi pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid ke negeri Syam yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Lihat, salah satu adab yang mulia yang diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak merubah keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat, Abu Bakar bisa, karena dia pemimpin, dia kepala negara setelah mengganti bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi keputusan Rasul lebih didahulukan daripada kepentingan pribadinya ataupun kepentingan banyak umat manusia. Ingat, keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keputusan yang terbaik yang harus kita ikuti. Kemudian anak-anakku sekalian memerangi orang murtad, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian memerangi orang-orang yang menentang salah satu syariat Islam, yaitu mengeluarkan zakat dan seterusnya. Kemudian mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling pertama mensiasati untuk mengumpulkan mushaf Al-Qur'anul Karim. Kemudian anak-anakku sekalian, yang terakhir Abu Bakar wafat. Beliau wafat pada hari Senin, akhir bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, setelah beliau mengalami sakit selama 15 hari. Pada waktu itu sahabat Umar yang menggantikan posisi beliau sebagai imam kaum muslimin dalam salat fardu, ya, dalam salat wajib. Dalam keadaan sakit, beliau menuliskan wasiat agar jabatan kekhalifahan kaum muslimin diamanahkan kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab, dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Ya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usia 63 tahun. Berarti umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita para hamba, ayah bunda, semuanya umur kita akan Allah wafat paling lama adalah 63 tahun. Adapun lebih, itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa memperbaiki dan merubah amal dan memperbanyak amal soleh. Kemudian beliau dimakamkan di kamar Ummatul Mukminin Aisyah di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah anak beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar adalah besanan. Akhirnya Allah mengumpulkan jasad mereka dalam satu tanah, sebagaimana Allah mengumpulkan mereka dalam satu kehidupan.
Itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Abu Bakar As-Siddiq kepribadian yang beliau embankan, yang beliau berikan kepada umat Islam, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mudah-mudahan kita bisa tiru, dan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi untuk selalu senantiasa melaksanakan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, insyaallah pekan depan kita akan masuk tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mohon maaf Pak Rahmat sempat telat dalam pengiriman video karena berhubungan HP juga terlalu banyak yang digunakan. Akhir kalam, bidu'ai kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita berjumpa hari Rabu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi